Oke, beberapa waktu yang lalu ada yang minta gini. Ada yang minta joki kasusnya kayak gini. Jadi kasusnya kan kalau misalkan kita ngetik di HP jadul, HP Nokia misalkan yang pakai keypad itu. Nokia jadul, misalkan kayak gini. Nah ini kan dia, ini kan dia kalau misalkan kita pengen ngetik sebuah huruf atau kata, itu dia misalkan kita pengen ngetik A, itu dia ngetik tombol 2 satu kali. Kalau misalkan dia pengen ngetik G, tombol 4 sekali. Kalau misalkan dia pengen ngetik U, tombol 8 dua kali. Kalau misalkan dia pengen ngetik S, itu kita neken tombol 7 4 kali. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini eh dia minta dibalik. Jadi kalau misalkan kita menekan sebuah tombol, misalkan tombol 2, itu kemungkinan huruf atau kata yang muncul itu apa aja? Kemungkinannya kan jadi tiga tuh, jadi tiga, A B C, A atau B atau C. Oke, kalau misalkan dia menekan 7, kemungkinan kemungkinan muncul hurufnya atau katanya itu dia 4, PQRS. Kalau misalkan dia menekan tombol 2 dan 8, kemungkinan munculnya itu ada 3 kali 3, 9 ya, 9 kali kemunculan berarti. A AT AU AV, BT BU BV, CT CU CV. Oke, begitupun kalau misalkan dia menekan 3 buah tombol, misalkan 2, 4, sama 8, berarti dia 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3, 27 ya. Berarti ada kemungkinan 27 kata yang muncul. Begitupun kalau misalkan 4, kalau misalkan kita pengen ngetik Agus, A, G, U, S. Berarti 2, 4, 8, 7 ya. Kemungkinannya 27 kali 4. Jadinya 100 lebih ya. Oke. Nah, karena kemarin saya kepikiran terus sama kasus ini, kok susah banget gitu ngerjainnya. Saya kemarin belum bisa, cuman bisa 4 kasus aja, 4 kata aja. Kalau misalkan kurang atau lebih, kemarin belum bisa. Jadi sih kepikiran terus kasusnya, terus saya mikir ini gimana secara solvingnya. Oke, di video ini saya akan coba. Ini emang benar-benar belum di coding ya, belum saya coding si ide yang tadi saya pikirkan. Tapi saya pengen ngedokumentasiin proses untuk nge-solving masalah itu. Oke, mudah-mudahan ketemu ya. Kalaupun nggak ketemu, ini tetap akan saya upload ke YouTube karena ya ini dokumentasi namanya. Oke, mudah-mudahan dapat ketemu ya. Nanti rencananya selain keluar katanya, selain keluar prediksi katanya atau jumlah kombinasi katanya, hurufnya, itu nanti akan saya tambahkan juga fitur untuk mencari kata atau kombinasi kata yang sesuai dengan data yang dimasukkan ke sebuah file. Misalkan di file ini saya misalkan masukin Agus terus Darmawan terus Cika Thomas misalkan. Ada misalkan ya. Nah ini saya save misalkan di file data.txt. Nah kemudian setelah masukin huruf ini, nanti keluar prediksinya apa aja, keluar juga kata yang berhasil diprediksi. Oke, mudah-mudahan bisa sampai jadi ya programnya. Oke, langsung aja kita bikin codingnya. Langsung ke NetBeans. Tadi saya ya lagi ngerjain program yang lain, tiba-tiba kepikiran ini kayaknya bisa nih kayak gini solusinya. Oke, kita coba dulu bikin dulu ya, project YouTube Java. Sini bikin lagi misalkan my for YouTube channel. Sini bikin misalkan text prediction. Keypad jarum.
finish. Nah, yang pertama ini kita biar nggak terlalu panjang kita rename dulu. Misalkan apa nih? Kita bikin pendek aja namanya. Ini juga sama, kita bikin text spread ya. Ini nanti kalau misalkan ketemu solusinya mungkin akan saya bikin beberapa video ya. Misalkan sekarang solving nih masalahnya, terus saya upload ke YouTube, terus di masa depan saya nemu solusi yang lebih baik, nanti saya upload versi yang selanjutnya. Ini kita bikin versi 1 dulu, bikin versi 1.0, dibuat oleh Mr. Mowan, tanggal 25 ya, 25 November 2021. Break. Terus IDE-nya NetBeans. Text prediction versi 1. Oke. Oh iya, satu lagi. Ini mungkin nanti akan saya tambahkan juga YouTube channel. YouTube-nya nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Saya agak lupa. Ini mungkin nanti bakal di skip. Nah, ini dia si YouTube channelnya. Bisa lihat di sini ya. Agus Darmawan YouTube channel. Biar teman-teman gak susah ngetiknya nanti. Oke, di sini pertama-tama kita tes dulu. Kita bikin input dulu. Misalkan string number. Misal kita bikin yang tadi aja, yang ini 2478. Ini nanti saya harapnya keluarnya bagus ya. Di sini kita bikin, oh ya, kebiasaan saya gini, private void my function. Oke, di sini tinggal kita panggil new text spread dot main function. Oke, kemudian di sini kita bikin ini kita coba gambarin dulu deh. Kita coba gambarin dulu konsepnya. Ya, otak saya lagi terbang nih. Lagi mikirin. Ini ada angka 2487. Terus dia 2 itu dia punya ABC. 4 itu dia punya GHI. 8 itu dia punya TUV. Kemudian 7 itu dia punya PQRS. Terus nanti kita ambil bread cet. Oke. Kita coba gambarin dulu. Misal kita punya tadi ya 2 4 8 87. Ini kemudian di bawahnya itu dia punya A, B, C, D, sampai C ya. A, B, C sini. Ntar ini kurang spasi.
dia lebih berjarak. Terus 4 itu dia punya GHI ya, GHI. Terus 8 itu dia punya TUV. Ini kita konsep dulu ya, TUV. Kemudian 7 itu dia PQRS. Sip. Nah, berarti pertama-tama kita harus baca dulu nih. Berarti kita sini pertama ini kan, oke, kemudian keduanya, ketiganya, keempatnya, oke, kemudian next sini, terus sini, terus sini, terus sini. Nah, dari sini udah kebayang tuh harusnya. Jadi yang pertama, kita simpan dulu nilai current. Misalkan sekarang kita mesti di sini, mesti di atas. Berarti indeksnya itu 0. Iya, 0, 1, 2, 3, oke. Kita simpan indeksnya, berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Hasilnya AGTP. Oke. Hapus dulu deh ini. Kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Oke. Berarti ini akan menghasilkan AGTP ya. Kemudian kita naikkan ini jadi 1. Jadi AGTQ. Naikkan lagi jadi 2. AGTR. Naikkan jadi 3. AGTS. Nah, kita cek ketika indeks yang sekarang kita cek itu sama dengan panjang dari teks dari kata si di keypad itu. Saya ulangi, kalau misalkan indeks ini kita anggap current ya, ini kita anggap current cur ya, current ya, ini kita anggap current. Kalau misalkan currentnya itu sama dengan panjang dari kumpulan kata min 1, ingat karena indeks itu dia dari 0, berarti ini 0, 1, 2, 3 ya, sedangkan panjangnya dia pasti 4, ini 4, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau misalkan current itu sama dengan len min 1, maka tambahkan data di indeks ke ini min 1 atau kata atau apa nih di sini namanya, number min 1. Ini kita anggap number. Ini kita anggap number. Ini ya. Terus yang ini kita anggap text spread. TXTP. TXTP ke 1, ke 2, ke 3, sama ke 4. Ini nanti kita akan simpan di array list mungkin ya. Oke, ini mulai pusing. Jadi yang pertama kita simpan dulu num ya, ini berupa string. Kemudian kita bikin, setelah ini di input, kita akan ambil 2 ini, dia punya apa aja nih text spreadnya. Dia punya ABC. Kita simpan di array list namanya TXTP. Array list pertama itu dia TXTP ABC. Array list kedua TXTP itu GHI. Array list ketiga TUV. Array list selanjutnya PQRS. Kemudian kita simpan juga ini current cur index ya.
chur index idx ini juga disimpan di array list, cuman ini integer. Kalau ini array list string, ini array list string, saya belum punya numpad ya, belum enak. Ini integer. Ini ya. Kalau yang atas itu dia string. Oke. Nah, ini itu ketika dibikin, ini juga akan dibikin 0. Jadi ketika kita input 6, kemudian kita ambil perkatanya, kita per numbernya kita ambil, kita cari text spread-nya, terus masukin ke array. Cek, ambil text spread-nya, masukin ke array, add ya. Ambil, cek, masukin ke array, ambil, cek, masukin ke array. Jangan lupa ketika dimasukin juga, kita bikin juga cur index, kita tambah juga 0. Oke. Sampai sini udah ya, udah kebayang nih. Saya juga udah mulai kebayang nih. Kebanyakan saya bikin. Nah, habis itu udah nih, udah listnya udah, terus ini juga udah. Nah, nanti kita akan looping sebanyak bentar, nah ini mulai bikin. Kita akan looping oke, ini saya nemu ujungnya nih. Kita akan looping sampai cur index ke 0 itu sama dengan banyak text prediction di index ke 0. Oke, ini saya udah nemu, saya tambahkan dulu. Looping sampai cur index ke 0 itu sama dengan len dari txtpred ke 0. Oke, ini ya. Ini size-nya kok gede banget. Nah, ini kuncinya. Looping sampai current index ke 0 itu sama dengan len ke txtpred ke 0. Len txtpred ke 0, berarti ini ya. Berarti kita akan looping sampai si ininya itu sama dengan sama dengan 3 berarti. Ketika si ininya itu bernilai 3. Oke, sampai sini udah kebayang nih. Nah, kita coba ini dulu. Kita coba implement dulu. Berarti di sini kita butuh sebuah function untuk get text spread ya. Private aja. Private string get text spread. String num. Oke, switch case num. Case ini itu dia 1. Oh, ini jangan string, kita bikinnya cara aja. 1 2 ya, karena kita mulai dari 2. Nih, 2 3 4. Kita copy saja. Case-nya 2, break 3 4 5 6 7 8 9. Berak 8 9. Ini return ABC ya. Ini return C. Oh, ini nggak perlu pakai break, kita hapus aja. ABC D E F
GHI JKL MNO PIRS TUV WXYZ. Oke, get text spread. Kita bikin default. Kalau misalkan dia bukan 123456789, kita returnkan kosong aja. Atau mungkin ya kosong aja. Oh, salah. Return. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita cek dulu nih. Enggak. Ini kita ambil dulu len-nya ya. int len dari si numbernya ya. Number dot length. Kita looping for int i sama dengan 0, i kurang dari len i plus plus. Kita bikin juga array dari si ini txt pred. Kita bikin sini array list string text spread txtp new array list. Oke, kemudian kita bikin juga cur index ya, array list integer cur index new array list. Oke, sip. Nah, mulai nyantuy ya, tapi mulai ngelag. Oke, nah, habis itu kita masukin di sini di txtp dot add get text spread ya. Kita ambil number dot char ke i, terus cur index add no. Oke, sampai sini udah ya. Berarti kita udah bisa masukin ini. Sekarang kita coba show dulu. For i kurang dari len i plus plus. So txtp dot get ke i. Kita print cur index. Oke, ABC, GHI, PKIRS, TUV. Oke, udah masuk ya. Kita hapus. Kemudian kita looping sampai cur index ke 0 sama dengan len txtpred ke 0. Txtpred ke 0 berarti kita ambil dulu ya. int len 1 len first txtpred. Kita ambil dari txtp dot get ke 0 dot length. Oke, while cur index get ke 0 itu tidak sama dengan len first txtpred. Oke, sip. Lucu juga nih. Oke. Nah, sampai sini udah bisa nih, udah ketemu nih sampai sini. Nah, sekarang kita akan print.
kita akan print data txtp di indeks yang ini. Oke, kita coba ya. Sort sampai len ya, sampai len. Kita pakai for INTI dengan 0 i kurang len i plus. No. Kita ambil txtp, kita ambil ke i dot char add chur index get ke i. Sorry. Ini kita kiri. AGTP, oke. Oke, sama ya. AG, aduh tadi di bagiannya dihapus lagi, lupa. For NTI dengan 0 kurang dari len plus south txtp get ke i cur index salah get ke i. Nih ABC harusnya kan benar kan? AGPT. Sini kita print so enter AGTP. Oke, sip. Itu udah oke. Nah, sekarang kita naikkan si nilainya. Yang paling ujung ya. Kita naikkan dari sini dulu. Dari sini kita naikkan 1. Berarti nanti kita for di sini, kita for lagi for NTI dengan 1 i kurang dari len i plus. Salah, len min 1 besar daripada 1 0 i min. Gini, kita akan looping dari ujung sini ya, dari ujung sini ke belakang. Kenapa dia len min 1? Karena txtp ini dia panjangnya pasti 5, pasti 4, salah, sorry. Sedangkan indeks itu dari 0, berarti 0, 1, 2, 3 ya. Tapi dia dari 4 di sini. Jadi kita harus digeser ke 1, digeser min 1 biar dia sesuai dengan indeks di array. Biar dia enggak indeks out of bound. Kita geser kita mulai dari ujung sini. Oke. Kita akan geser sampai ke sini. Kita akan looping sampai sini. Jadi di sini di for ini kita akan cek kalau misalkan kur index ini ujung sini ya. Kalau misalkan kur index itu dia sama dengan txtp ke indeks tersebut, kita naikkan nilai di belakangnya. Begitupun ini, kalau misalkan dia udah sampai ke kur indeks ini sama dengan txtp ke ini .len, kita naikkan lagi. Oke. Mudah-mudahan nggak pusing. Saya juga mulai pusing ini. Jadi di sini kita cur index dot set ya, set ke
len min 1 yang ini, kita set yang ini ya, len min 1 dengan cur index, ini saya gak apa-apa bikin gak mangkus juga, len min 1 tadi plus 1. Kita coba show. Coba show. Yang ini untuk show datanya. Yang ini untuk show data juga sih. Oh, ini untuk show ini ya, teksnya ya. Ini kita minimize, kita hilangkan dulu biar dia nggak indeks. Oh ya boleh, ini aja biar dia berhenti. Kemudian kita kasih enter. Kemudian di sini kita akan operasikan penambahan ini, core index.set len ke min 1, berarti yang ini ya, core index yang ini tambahkan 1, yang ini tambah 1. Oke, kita coba. Nah di sini kalau misalkan if cur index.get ke i itu sama dengan txtp.get ke i.len, maka cur index.get ke i min 1 set ya, set i min 1 dengan cur index.get ke i min 1 plus 1. Mulai pusing. Oke, kita coba ulangi lagi. Kita ulangi sampai si current index ke 0 itu sama dengan panjang teks prediksi yang pertama. Jadi kita akan ulangi sampai si nilai ini itu dia sama dengan panjang dari teks prediction yang pertama. Kemudian di setiap perulangan kita akan print teks prediction-nya ya, yang ini kita akan print yang ini semua. Oke, kemudian kita kasih enter 1 kali. Kemudian kita akan set nilai current index yang paling akhir. Yang sini kita akan tambahkan 1 di sini. Kemudian kita akan looping dari yang paling ujung yang ini sampai yang paling sini, yang ke 0 atau yang ke 1. Oke, setiap perulangan kita akan cek kalau misalkan nilai current index di sini itu dia sama dengan yang di atasnya, kita akan tambahkan nilai di sebelah kirinya. Oke, kalau misalkan itu, kita akan tambahkan nilai di sebelah kirinya. Oke, kita coba di sini, kita coba print dulu. Kita coba print shout car index .get. Nah, ini kita bikin oh iya, sorry. Kalau misalkan udah ditambahkan, kita akan set juga nih cur index.set set ke dengan 0. Jadi setelah kita tambahkan ini kita akan di set lagi ke atas lagi. Oke, ini tambahkan nilai cur index di sebelahnya dengan 1. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dengan 1. Kemudian di set nilai cur index yang sekarang. Oke, asik nih. Oke.
Coba kita running dulu deh. Oke, mantap. CISV guys, bisa ya. AGP, coba kita bandingkan dengan ini. Kok jadi asik ini. AGPU, AGPV. Kok salah? AGPT, AGPU, AGPV. Salah. A, G, T. Oh salah, nomornya salah. Harusnya di sini 87 ya. Oke, sip, mantap. Udah nih kelar nih. AGTP, AGTQ, AGTS, AGTL, AGTS, Agus. Oke, ketemu ya. Ketemu ya. Bisa nih, mantep nih. Berarti yang ini coba kita hilangkan dulu si yang ini kita hilangkan dulu. Kita running ulang. Wish, kok nggak muncul? Oh, ini untuk show ininya. Apa sih? Oh, yang ini kita hilangkan. Kan luar tuh dia hasilnya. Biar lebih kelihatan, setiap kali si ininya enter kita kasih 1 enter ya. Sorry. Biar kelihatan dia. Nah, kalau yang R T U V. Nah, setiap karakter kedua itu dia karakter keduanya dia naik, ini akan ada dua enter. Kalau yang ketiga berarti dia akan ada 3 enter. Ya juga nih harusnya datang. Nah, sip. Udah nih kayaknya, udah kelar. Nah, selanjutnya kita buat list. Misal coba kita sini dulu, saya pengen bikin misalkan karakternya kalau misalkan Darmawan apa nih? D A R berarti 3, ini Agus berarti 2, 4, 8, 7 ya. Kalau Darmawan itu dia harus 3, D A 2, R 7, M 6, A 2, W 9, Dharma W 2, terus 6. Coba kita cek di sini ini ya. Kita bikin variable string hasil. Kita bikin string dulu aja. Hasil new string ini kita hasil append. Kita bandingkan if hasil equals apa yang dicari, kita bisa kan di sini kita bikin string kata dicari kita show ketemu.
kita hapus. Darmawan itu dia kombinasi dari ini ya. Wih, gak ada. Oh nih, ini kayaknya dia harus sama dengan nih. Sama dengan itu ya. Oh, sorry. Terusnya ini kita bikin dulu string.value of. Oke, ketemu. Salah. Else ya, else. Banyak. Kita cari yang ketemunya. Mana tadi kok ada? Nah, ini dia ketemu guys. Ketemu ya. Ketemu berarti masalah selesai. Solusinya cuman 89. Kemarin saya bikin itu berapa tuh? Belum berhasil. Sekarang berhasil ya. Oke. Berarti karena udah selesai, kasus ini saya anggap selesai. Pengerjaannya 42 menit. Oke. See you in the next video.